Oke, ini kita dengarkan konferensi pers dari Basarnas, saudara. Baru mulai. Wabarakatuh, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media sekalian. Kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan adanya kecelakaan lost contact pesawat Sriwijaya SD dengan kawasannya SD 182. Ini saya dibuka nggak ininya? Baik, sudah siap ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, terkait dengan masalah adanya kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya dengan callsign SJ182 Boeing 737-524. Jadi Basarnas pada pukul 14.55 tadi menerima informasi bahwa terjadi lost contact terkait dengan pesawat Sriwijaya. Setelah kita pelajari, kita cepat melaksanakan koordinasi dengan Cengkareng dan beberapa potensi yang ada di sana, dan kita segera mengerahkan alut kita yang ada di Basarnas, khususnya dari Kansar Jakarta. Kapal maupun Sea Radar sudah kita berangkatkan dengan setelah mendapatkan informasi tersebut kita berangkatkan dan menuju ke titik lokasi yang diduga pesawat itu jatuh. Jadi posisi pesawat setelah lost contact itu berada di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, ya, kurang lebih sekitar jaraknya sekitar 1,5 sampai dengan 2 mil. Kalau dari Tanjung Kait itu sekitar kurang lebih 3 mil, ya. Kita sudah berangkatkan dan beberapa informasi di lapangan bahwa ditemukan beberapa serpihan-serpihan dari yang dicurigai. Kita masih belum memastikan bahwa itu adalah bagian dari pesawat Sriwijaya. Barang-barang tersebut sudah ada di kapal kita dan rencananya akan kita tarik dan kita akan buka posko di JICT 2. Di sana akan kita buka posko malam ini juga. Diharapkan malam ini konsep kita adalah mencari titik lokasi di mana tepatnya pesawat itu dimungkinkan jatuh, ya. Dengan harapan setelah malam ini mendapatkan lokasi yang pasti, besok pagi kita akan melaksanakan pencarian dan pendalaman. Kalau saya lihat di peta itu maksimal kedalaman di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki itu sekitar 20 sampai dengan 23 meter. Kita belum tahu pasti di mana posisinya. Dan peralatan-peralatan yang ditemukan oleh potensi kita yang ada di lapangan termasuk tim gabungan kita sekarang menjadikan barang bukti untuk diteliti lebih dalam. Apakah itu bagian dari pesawat Sriwijaya atau bukan? Ya. Jadi para rekan-rekan media itu yang bisa saya sampaikan, dan permohonan maaf sekali karena tadi begitu ada informasi terjadi kecelakaan, seluruh pejabat Basarnas berada di kantor pusat dan Kepala Basarnas bersama Menteri Perhubungan berada di Cengkareng Soekarno-Hatta, ya, termasuk dengan KNKT juga untuk mencari informasi terkait dengan masalah lost contact-nya pesawat Sriwijaya
SJ182 ini. Jadi permohonan maaf dari Kabadan tidak bisa memberikan statement. Namun demikian tadi Kabadan juga sudah memberikan statement di bandara kepada para media yang ada di sana. Dari Basarnas mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saat ini personil kita sudah ada di lapangan, sudah menemukan beberapa bagian dari pesawat, dan hambatan yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah visibility karena malam hari. Tapi diharapkan untuk pencarian lokasi di mana jatuhnya pesawat itu malam ini akan kita usahakan semaksimal mungkin. Sehingga apabila malam ini kita menemukan titik koordinat jatuhnya pesawat, besok pagi kita akan bisa langsung melaksanakan pencarian secara maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Laki ya. Bisa dikonfirmasi apakah betul suara ledakan itu berasal dari pesawat, dan mungkin juga bisa diinformasikan Pak, sudah ada berapa tim gabungan yang sudah dikerahkan dan sudah berada di lokasi, dan total ada berapa tim dari Basarnas yang dikerahkan? Terima kasih. Baik. Terkait dengan masalah suara ledakan, kita masih dikonfirmasi dulu. Karena informasi tersebut adalah dari nelayan. Ini kita nggak usah. KRI Darat, KRI Ground, KRI Suar, dan KRI Jumladir. Dari Kemenhub KPAT ada 4 kapal, di mana kapal-kapal tersebut sebagian sudah di TKP. Kondisi cuaca pada saat kejadian sedang dikoordinasikan datanya dengan BMKG. Total penumpang 50 orang dan bersama 12 kru yang terdiri dari 43 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Mohon doa restu dari seluruh masyarakat agar proses pencarian dan penyelamatan berjalan dengan lancar. Hotline dari Sriwijaya Air untuk informasi penumpang pada 021 806 37 817 021 806 37 817. Posko di Terminal D kedatangan Bendera Suta. Selanjutnya, informasi yang lebih detail bisa diperoleh dari Kemenhub, juru bicara Ibu Adita Irawati dari Basarnas dan KIKT. Selanjutnya, kami silakan Bapak Babu Purwito, Ketua KIKT, untuk menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menhub, Ketua KNKT, Bapak Dirjen, dan Bapak Ibu yang hadir. Pertama-tama kami sampaikan rasa prihatin kami yang sangat mendalam atas kejadian ini. Kami langsung menjelaskan bahwa begitu kami Basarnas menerima informasi dari ATC pada jam 14.55 bahwa ada lost contact, kami langsung di Basarnas beraksi dan mengecek kepada LUT kami apakah ada emergensi yang memancar dari adanya lost contact pesawat. Namun tidak ada pancaran dari ART, dan kami cross check ke Australia juga tidak ada, dan selanjutnya kami koordinasi dengan Airnav, dengan Stroke, dan semuanya kami pancarkan berita ini ke seluruh jajaran yang ada di sekitar wilayah di kemungkinan adanya crash, dan kami juga pada waktu itu langsung mengerahkan 4 kapal kami, Sea Rider dan kapal-kapal lain. Dan saat ini beberapa
kapal kami sudah ada di lokasi terjadinya kejadian tersebut. Ada informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa ditemukan adanya puing-puing, dan puing-puing tersebut ditemukan oleh Pospol Lancang, yang pulau yang ada di sekitar yang diperkirakan pesawat itu lost contact. Kita belum tahu barang itu apa, dan barang itu sudah ada di kapal Basarnas yang ada sudah di lokasi, dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh KNKT untuk menyelidiki itu barang apa. Demikian Bapak, terima kasih. Yang pastinya dari Basarnas sudah bergerak sejak informasi dari ETC diberikan kepada kami. Kami dibantu oleh unsur-unsur yang lain. Kami langsung menghubungi dari TNI, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi, sehingga semuanya bisa bergerak ke area tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Selanjutnya Pak Suryanto dari KNKT akan menyampaikan sesuatu yang sudah dilakukan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari KNKT ikut prihatin dan berduka cita atas musibah ini. Semoga penyelamatan bisa segera dilaksanakan oleh Basarnas. Saat ini kami KNKT sedang mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan pesawat tersebut, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan BPPT. Mereka siap untuk kapal Baruna Jaya 4 untuk diterjunkan bila diperlukan, dan kapal di Baruna Jaya 4 sudah ada beberapa peralatan untuk underwater recovery, dan kami juga malam ini sedang mempersiapkan untuk operasional besok untuk mencari black box dan segala macam. Tapi yang utama adalah dari Basarnas akan melakukan pertolongan, dan kami mengikuti koordinasi dengan Basarnas juga. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini memang KNKT dalam rangka mengumpulkan sebuah informasi dari untuk rekan-rekan dan masyarakat. Kami harapkan bersabar nanti setelah perkumpulan hal yang memang perlu oleh masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami sampaikan. Kami malam ini akan berkoordinasi di Suta dan menugaskan kapal-kapal dari Basarnas, dari TNI AL, dari Polisian, dan dari KPAP untuk melakukan pencarian dan mengkoordinasikan secara intensif. Mohon doa restu dari masyarakat, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan semoga apa yang dilakukan dilancarkan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi dua konferensi pers yang digelar, pertama oleh Basarnas, oleh Bambang Suryo Aji, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas. Lalu yang kedua adalah konferensi pers yang langsung dipimpin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Intinya adalah saya rangkumkan beberapa hal yang disampaikan. Terminal ini tidak bisa memancarkan. Oke, kita ke Basarnas dulu, informasi. Saudara. Nah, ini yang perlu kita dalami. Sedangkan kami cek di ILT yang ada di pesawat Sriwijaya 182 itu, seluruh pesawat itu sudah terregistrasi di Basarnas ILT-nya. Namun kejadian ini tidak memancarkan. Ini yang nanti perlu kita cross check. Kenapa kok tidak memancarkan? Ya, biasanya akan memancarkan. Dugaan awalnya apa, Pak? Dugaan awal Pak, dugaan awal Pak, dari Basarnas alat tadi itu tidak memancarkan sinyal. Untuk sementara dari Basarnas apa yang bisa disimpulkan dari situ? Ya, kami juga belum bisa menyimpulkan secara pasti kenapa tidak bisa memancarkan alat tersebut, ya. Nah, termasuk juga kita cross check ke nodal.
sistem satelit yang dimiliki oleh negara kita, tetangga kita adalah Australia. Australia juga tidak menangkap. Jadi dugaan dari Basarnas, kita yang ingin mencari apa penyebabnya tidak bisa memancar ILT tersebut. Ya, nanti akan kami informasikan setelah kita mendapatkan data kenapa ILT tersebut tidak memancarkan. Kalau alat itu memancarkan, kita cepat tahu. Tidak perlu lagi mencari informasi apakah terjadi lost contact ataukah tidak. Ketika ada lost contact dan di puskodal kita di atas itu memancarkan sinyal, itu menandakan bahwa terjadi crash terhadap pesawat tersebut. Tapi ini tidak memancarkan. Justru kami mendapatkan informasi dari Airnav, ya, dari Airnav bahwa terjadi lost contact jam sekian seperti tadi saya sampaikan. Saya kira itu aja sebagai tambahan informasi saja. Artinya waktu pertama kali dilaporkan hilang kontak atau terakhir kali mendapatkan sinyal masih ada begitu, apakah ada mendapatkan laporan mungkin pesawat Sriwijaya tersebut ada melakukan pendaratan darurat atau seperti apa sinyal yang didapat? Iya, kami tidak menerima informasi tersebut dari Airnav. Yang penting ketika kita menerima info lost contact, yang pertama kali kita lihat adalah di puskodal kita di atas. Ada sinyal marah bahaya tidak dari LUT kita? Ternyata tidak ada. Nah, setelah tidak ada, kami dalami. Terus kita dalami. Mencari informasi. Sambil memberikan informasi juga kepada para potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Jadi potensi itu bisa kita sampaikan kepada TNI, bisa sampaikan kepada Polair, kepada para nelayan-nelayan di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi tidak ada memancar dari peralatan radio beacon yang ada di pesawat Sriwijaya SJ182. Ya, tidak tertangkap oleh kita. Itu aja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Nanti kita update lagi. Itu tadi tambahan keterangan dari Bambang Suryaji, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, yang menyampaikan konferensi pers di kantor Basarnas. Sebelumnya juga ada konferensi pers dari Menteri Perhubungan beserta sejumlah stakeholder mengenai pesawat Sriwijaya Air SJ182. Yang sudah dipahami adalah dari Basarnas sudah menyatakan ini adalah sebuah kecelakaan. Lalu lost contact, informasinya sudah diterima pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, meskipun harus didalami terlebih dahulu oleh teman-teman dari Basarnas. Pada saat itu sudah langsung berkoordinasi dengan beberapa pihak di Cengkareng, sudah memberangkatkan apa-apa saja yang ada dan bisa diberangkatkan, antara lain kapal dan juga Sea Rider. Yang sudah diketahui adalah memang lokasi lost contact dan kemungkinan kecelakaan pesawat adalah di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. Yang jadi permasalahan adalah kedalaman perairan di wilayah tersebut antara 20 sampai dengan 23 meter, sehingga nanti masih perlu dicek kembali bagaimana kemudian bisa masuk ke kedalaman tersebut. Untuk suara ledakan tadi sudah disampaikan oleh Basarnas, masih perlu dikonfirmasi lagi. Yang jelas saat ini dari pihak Basarnas sudah menemukan beberapa serpihan yang dicurigai sebagai bagian dari pesawat. Basarnas juga membuka posko di JICT 2 di Jakarta. Posko dibuka mulai malam hari ini. Saat ini concern atau konsentrasi Basarnas adalah untuk pencarian titik lokasi tepat di mana pesawat diperkirakan jatuh, supaya besok pagi bisa mulai pencarian dan juga pendalaman. Hambatan sejauh ini, saudara, adalah visibility atau jarak pandang, karena memang sudah malam, sehingga visibility tentu terbatas, akan sangat membahayakan bagi tim penyelamat yang seharusnya menyelamatkan, tapi harus mencari dalam kondisi visibility terbatas ini, sehingga nanti
hari ini masih akan mendalami soal titik lokasi pesawat jatuh supaya besok pagi ketika visibility sudah bagus, pencarian dan pendalaman bisa dilakukan. Kalau tadi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa saat ini sudah ada posko dan juga posko koordinasi di Bandara Soekarno-Hatta. Anda apabila ingin mencari informasi lebih lanjut, silakan kontak di 021 806 37817. Sekali lagi 021 806 37817. Saya ulang sekali lagi supaya bisa Anda catat Saudara apabila Anda butuh informasi. Ini adalah nomor posko di Soekarno-Hatta, di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, 021 806 37817. Yang jelas saat ini dari pihak KNKT juga sedang mengumpulkan informasi, berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mendatangkan alat underwater recovery. Jadi ini yang jelas sudah menggunakan kata kecelakaan. Besar kemungkinan memang pesawat Sriwijaya Air SJ182 registrasi PKCLC dari Jakarta menuju ke Pontianak memang jatuh di sekitar Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. Apa saja yang bisa kita gali dari informasi-informasi yang baru saja disampaikan melalui 2 konferensi pers di Basarnas dan juga di Bandara Soekarno-Hatta akan saya bahas lagi bersama Bung Gary Suyatman sesaat lagi. Kita jeda sejenak, Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.